Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat syukur ini harus dimaksimalkan dan tingkat kufur harus diminimalkan. Kalau perlu ditiadakan kekufuran nikmat itu. Yang adanya adalah syukur. Tidak ada mengeluh dalam dakwah, itu bentuk syukur. Dakwah ini berat, makanya yang diberikan oleh Allah juga kepada hamba-hamba yang dipilih. Mudah-mudahan kita termasuk ya bagian orang yang dipilih oleh Allah untuk mengemban dakwah ini. Tapi kita berdakwah terutama buat diri kita, keluarga kita, sampai masyarakat kita, tentunya semampu kita, tidak memaksakan. Yang penting kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap memperteguh barisan kita. Yang kedua adalah bersyukur atas menjadi umat Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih bisa duduk-duduk seperti ini ya. Saudara kita yang di Palestina Masya Allah sedang diuji. Tentunya kita harus peduli dengan mendoakan, menginfakkan yang kita mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'min, falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum mukmin, maka dia tidak termasuk golongan orang mukmin. Jadi kita harus peduli dengan sama muslim. Dalam cover kemanusiaan kita ya. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadinya pelanggaran HAM yang digembor-gemborkan oleh mereka. Jadi jaminannya pengakuan dari Rasulullah. Man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin, urusan umat Islam, maka bukan golongannya. Walaupun sholat, walaupun zakat, kita tidak peduli dengan urusan saudara kita ya. Lebih khusus nih tadi lingkungan terdekat kita, istri kita nggak ditarbiyah gitu ya, berarti kita nggak peduli. Istri kita, anak kita nggak dimasukkan ke pendidikan yang bagus itu, yang mendukung dakwah, itu berarti kita kurang peduli kan. Kita udah insya Allah peduli ya. Kita udah berani biayain anak kita pesantren, berani ini. Salah satu bentuk kepedulian kita sebagai ayah, sebagai abi, sebagai suami pada istrinya harus mentarbiyah diri dan keluarga kita. Yang kita serukan hari ini adalah bagaimana kita ini menyerukan kepada saudara-saudara kita itu mendoakan, memberikan sumbangan serta membaca qunut nazilah, memohon kepada Allah. Membaca qunut nazilah ini sangat penting ya. Doa kita itu bisa tembus langit gitu. Bisa sampai ke sana. Ya Allah kirimkan bantuan 70.000 malaikat gitu. Dari mana aja insya Allah ya. Kalau kita berdoa kepada Allah. Masya Allah. Nah terkait dengan prinsip-prinsip dakwah yang kelima yaitu sumuliyah. Werujujiyah. Dakwah itu sumuliyah. Dakwah itu universal, bukan parsial atau separuh-separuh.
syumuliyah ghairu juz'iyah. Jadi prinsip dakwah kita itu adalah syumuliyah, menyeluruh, bukan separuh. Makanya ada yang dikenal, oh dia sebagai olahragawan gitu, sebagai buruh, sebagai pegawai negeri. Dimanapun posisi kita adalah harus menjadikan sebagai da'i ilallah. Nyambung dengan prinsip yang kemarin, yaitu ad-da'wah qabla kulli syai', mengedepankan segala sesuatu sebelumnya adalah dakwah. Jadi prinsip yang selanjutnya dakwah itu adalah syumuliyah ghairu juz'iyah, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Makanya dalam Al-Quran dikatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Mulai dari pikiran kita, harus sering membaca nih buku-buku Islam, kita baca buku sirah itu. Ruh kita dan jasmani kita. Prinsip yang selanjutnya dakwah itu adalah tulul zaman. Dakwah itu panjang perjalanannya, tetapi hasilnya akan baik, paten. Kalau dakwah karbitan ya, hasilnya nggak paten jadinya. Sudah ada beberapa contoh kita kan, Ustaz kita ya. Cuma di karbit, di salaman, jadi dewan. Sekarang udah nggak ngaji lagi. Karena apa? Karena karbitan. Nah kita ini insya Allah bukan karbitan kan ya. Yang karbit aja pindah. Yang nggak karbit aja pindah. Bikin sendiri. Jadi dakwah memang itu panjang, harus kita lalui proses-prosesnya gitu. Makanya nanti adanya seleksi alam. Dalam perjalanan dakwah itu ada yang namanya futuru dakwah, orang-orang yang berguguran dalam dakwah. Dalam buku Fatiyakan itu dijelaskan. Orang-orang yang bergugur dalam dakwah ini biasanya satu memiliki sifat ini, dua memiliki ini. Nah, mudah-mudahan kita itu sampai husnul khotimah ya. Jangan sampai kita meninggalkan dakwah ini. Hatta yaqtiyatal yakin, sampai kita betul-betul husnul khotimah. Gitu. Jadi yang pertama tadi dakwah itu harus sumuliyah, bukan juz'iyah ya. Menyeluruh ya. Makanya dalam ajaran Islam kan ideologi, politik, sosial, budaya itu sudah ada semuanya. Makanya olahraga yang Islami bagaimana? Seni yang membawa nilai-nilai Islam bagaimana? Budaya yang Islam bagaimana? Makanya di kita ada namanya kan bidang seni, budaya, dan olahraga. Ketuanya Jaja ya di sini. Terus mulai itu kemarin sudah futsal mulai terus kembangkan lagi futsalnya. Antum kita. Karena bukan isi Ali Jerah. Oh iya. Futsal. Tapi yang nggak bisa futsal bisa ikut apa? Tenis meja, pokoknya bisa lah. Jadi dari situ bisa masuk orang dapat hidayah dari olahraga bisa banyak. Itu maksudnya ke sana arahnya dakwah kita itu. Jadi orang bisa masuk nilai-nilai Islam karena olahraga dengan kita. Oh, ikut ngaji lah, ikutin lah, baik orangnya, suluknya bagus gitu. Ideologi, politik, sosial, budaya susah ada dalam Islam.
Tambah lagi 10 muasyafat kemarin yang baru dibahasnya. Dicatat nggak kemarin tuh? Punya bukunya malah ya. Ada di demokrasi. Itu 10 kepribadian seorang dai. Salimul akidah yang lurus. qawiyul Iya, fikih yang kuat. Terus musyafaqatul pemikiran yang luas. Orang mau jadi dai nggak pernah baca buku, nggak pernah buka-buka internet aja nantinya tuh gimana ketinggalan dengan orang lain nantinya. Apalagi tuh? Qawiyul jismi, Sahihul ibadah. sahihul Sahihul sahih sahih ibadah yang sahih. terus Iya, betul nafsi. Tafalul khuluq. Iya, matinul khuluq. matinul khuluq. Mantap. Masya Allah. Hadisun Yang terakhir tadi bahwa dakwah itu mesti memang panjang prosesnya, tapi hasilnya paten. Kalau dakwah itu karbitan, hasilnya juga karbitan. Gampang, namanya karbitan gimana sih tadi? Gampang leleh gitu ya. garbitan. Ditawarin jabatan jadi ketua DPD aja udah hengkang dari dakwah. Berarti nggak kuat ya. Ditawarin mobil ya Islah, kamu nggak usah di dakwah, kasih mobil aja. Sama istri yang cantik, jabatan, keluar dah. Itu karena proses memang. Jadi kalau ada yang seperti itu memang proses alami itu terjadi. Seperti kita ini seperti gitu, Liko juga prosesnya. Gitu. Prosesnya panjang, hasilnya paten. Gitu. Tapi kalau karbitan hasilnya instan ya, namanya karbitan instan ya. Rata-rata yang karbitan itu instan gitu. Kalau kita yang dari SMA dapat hidayah terus ikuti terus mantap itu. Tapi ya gitu. Nah. Apa nanti bahasa Arabnya nanti bisa bahwa thoriqud dakwah itu panjang katanya. Hasilnya tapi paten katanya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah ya dalam dakwah. Saya rasa cukup dari saya, nanti kita lanjutkan habis maghrib kali ya. Antum buru-buru. Nah, habis maghrib aja kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.